Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Kaila Cahaya Fitri Ramadhani dari S1 tingkat 3 kelas A. Hari ini aku akan kasih tahu gimana sih caranya ngisi asuhan keperawatan untuk mata kuliah agregat komunitas. Yuk kita mulai. Dalam agregat komunitas sebenarnya sama saja seperti asuhan keperawatan pada umumnya, cuma ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu ada pengkajian. Nah, di pengkajian ini dibagi menjadi beberapa poin teman-teman. Poin pertama itu ada data demografi, isinya seperti nama, usia, jenis kelamin, suku, tingkat pendidikan, dan penghasilan. Pertanyaan-pertanyaan ini juga disesuaikan dengan sasaran kita ya. Lalu, 8 poin sisanya itu dibikin menjadi pertanyaan dengan skala Goodman, yaitu dengan jawaban ya atau tidak. Itu pertanyaannya dibuat dalam tabel ya teman-teman. Poin kedua itu ada tentang lingkungan fisik. Contoh pertanyaannya seperti apakah rumah Anda layak huni? Jawabannya itu ada ya atau tidak. Poin ketiga ada keamanan dan transportasi. Itu contoh pertanyaannya seperti apakah tempat tinggal Anda aman dari tindakan kriminal? Poin keempat itu pelayanan kesehatan. Contoh pertanyaannya seperti apakah Anda mengetahui pelayanan kesehatan yang terdekat dari lingkungan Anda? Poin kelima yaitu tentang ekonomi. Contoh pertanyaannya seperti apakah penghasilan keluarga Anda cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Poin keenam itu ada politik dan pemerintahan. Contoh pertanyaannya seperti apakah Anda pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Selanjutnya poin ketujuh tentang pendidikan. Contoh pertanyaannya seperti apakah Anda mengetahui penyakit yang sering terjadi di lingkungan Anda? Poin ke-8 itu tentang komunikasi. Contoh pertanyaannya seperti apakah Anda mudah untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan? Poin terakhir itu poin ke-9 yaitu tentang rekreasi. Contoh pertanyaannya seperti apakah terdapat tempat rekreasi di lingkungan Anda? Nah, selanjutnya kita ke analisa data. Di analisa data juga dibuat menjadi tabel ya teman-teman dengan 3 kolom. Kolom pertama itu ada nomor, kolom kedua data penunjang, dan kolom ketiga itu tentang masalah keperawatannya. Di kolom data penunjang itu isinya ada data subjektif dan data objektif. Untuk data subjektif, kita dapatkan informasinya dari masyarakat sekitar, dan data objektif itu hasil dari penelitian kita atau dari informasi-informasi sebelumnya. Lalu setelah sudah ditemukan data subjektif dan data objektifnya, kita rumuskan masalah keperawatannya sesuai dengan STKI. Selanjutnya itu ada prioritas masalah keperawatan. Di sini kita buat tabel juga dengan 2 kolom. Kolom pertama itu tentang masalah keperawatan yang sudah kita tetapkan, dan yang kolom kedua itu kriteria prioritas yang kita jabarkan poin-poinnya dari A sampai L. Poin A itu apakah sesuai dengan peran perawat komunitas. Poin B itu jumlah yang berisiko. Poin C besarnya risiko. Poin D kemungkinan untuk pendidikan kesehatan. Poin E minatnya masyarakat. Poin F kemungkinan untuk diatasi. Poin G sesuai dengan program pemerintah. Poin H sumber daya tempat. Poin I sumber daya waktu. Poin J sumber daya dana. Poin K sumber daya peralatan, dan terakhir poin L itu sumber daya orang. Nah, di poin kriteria prioritas ini kita kasih skor dari 0 sampai 5, dengan 0 paling rendah dan 5 paling tinggi. Selanjutnya itu perencanaan asuhan keperawatan. Di sini juga dibuat tabel dengan 4 kolom. Kolom pertama itu ada nomor, kolom kedua diagnosa keperawatan beserta dengan data-data penunjangnya, kolom ketiga itu tujuan dan kriteria hasil, dan kolom keempat itu ada intervensi keperawatan. Nah, di poin diagnosa keperawatan ini diisi berdasarkan prioritas masalah keperawatan yang sudah kita tetapkan tadi, beserta dengan data-data penunjangnya yang ada di analisa data. Selanjutnya itu tujuan dan kriteria hasil. Di sini terdapat perbedaan dari asuhan keperawatan biasanya. Kalau untuk di agregat komunitas ini terdapat 3 poin. Itu prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Di prevensi primer ini kita fokus terhadap promotif dan preventif, di mana masyarakat masih dalam keadaan sehat, jadi kita fokus untuk edukasi. Selanjutnya di prevensi sekunder yaitu tentang diagnosis dan treatment. Kita fokusnya terhadap pengobatan masyarakat yang sudah sakit. Dan yang terakhir itu prevensi tersier. Di sini kita fokusnya terhadap penyembuhan pasien.
Selanjutnya itu intervensi keperawatan. Di sini juga dibagi menjadi 3, yaitu prevensi, primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan luaran sebelumnya. Ini diisi sesuai psiki dan sesuai dengan diagnosa yang sudah kita tetapkan. Yang terakhir itu pelaksanaan atau implementasi dan juga evaluasi. Ini juga dibuat dalam tabel ya. Isinya sesuai dengan kasus kita dan apa saja yang sudah kita lakukan di masyarakat. Nah, begitu teman-teman cara mengisi asuhan keperawatan dalam agregat komunitas. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.